Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio, insyaallah kita lanjutkan kembali acara bincang usaha mandiri bersama super trainer dan motivator kita yang sudah lama mengisi acara ini, Bang Andri Matsa. Beliau beliau adalah founder dari Matsa University dan banyak lagi perusahaan yang sudah beliau jalankan dan alhamdulillah hingga saat ini masih eksis saja di dunia bisnis, insyaallah taala. Para pendengar Anas Radio, apa kabar semuanya? Semoga acara ini hingga saat ini masih berasa di hati-hati antum sekalian. Dan mudah-mudahan selama 20-an atau kurang lebih 30-an acara yang sudah kita pandu, itu berbekas di bisnis antum atau setidaknya berbekas di motivasi antum yang tumbuh lagi untuk memulai bisnis secara mandiri. Insyaallah pada kesempatan Rabu kali ini 31 Oktober 2012 masih kita di bulan Zulhijjah 1433 Hijriah. Kita akan bahas materi yang kemarin masih ada hubungannya, yakni seputar bisnis yang menggurita di dunia bisnis masyarakat secara umumnya. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas peluang bisnis yang menggurita. Nah, di pertemuan pada Rabu kali ini kita akan membahas tentang trik dan strategi bisnis yang menggurita. Arahannya apa? Arahannya adalah bagaimana bisnis yang kita jalankan atau setidaknya bisnis yang akan kita jalankan itu menjadi bisnis yang menggurita. Bisnis yang bisa menyebar ke masyarakat dan bermanfaat secara luas hasilnya. Baik, kita sapa dulu para pendengar Anas Radio, Bang Andri Matsa kita, super trainer dan motivator bisnis. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kif hal Bang Andri? Alhamdulillah bihair. Ya, wa anta? Gimana kabar anda? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah Bang. Sehat di sini semua Bang. Bandung kondisi aman-aman aja Bang? Alhamdulillah. Kota Bandung, alhamdulillah tiap hari hujan ini. Mudah-mudahan kalau Jakarta, ya. Jakarta ini baru beberapa kali aja hujan nih. Cuman mendung aja nih suasananya nih Bang. Adem Bang. Sama juga Bandung ini agak mendung sedikit. Masya Allah. Tapi, nah ini juga sedikit ada, biasanya Bang Andri, kalau mendung ini ada pengaruh ke aktivitas motivasi bisnis kita nih Bang. Biasanya orang kalau mendung ada, nah inilah kekurangan kebanyakan kita gitu ya. Kalau mendung biasanya enak di rumah gitu kan. Angin sepoi-sepoi, suasana untuk nyantai. Nah, ayo mudah-mudahan Bang, di tema kali ini teman-teman yang dengar termotivasi untuk ayolah semangat terus tiap hari. Pantang menyerah insyaallah. Dengan izin Allah kita harus bersemangat terus. Tema kali ini bisnis yang mau kita trik dan strateginya. Bang nih, langsung aja dimulai. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar para pendengar Anas Radio? Dimanapun Anda berada, semoga selalu bersemangat ya menatap hari-hari di dunia ini, dan tentunya kita selalu semangat dan optimis ya di atas jalan sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya yang lebih khusus lagi, para pendengar Anas Radio di sini yang ingin menjalankan bisnis dan yang memang sudah menjalankan bisnis, semoga bisnisnya makin berkembang. Dan tentunya dengan perkembangan bisnisnya, semakin dia bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar Anas Radio, menyambung dari materi pekan yang lalu, jadi materi sekarang kita ingin masih di di jalur pembahasan bisnis yang menggurita. Ya, di mana setelah kemarin kita bahas tentang ya apa-apa saja itu bisnis yang menggurita, ya bagaimana peluang-peluangnya. Nah, sekarang kita
ya akan kita tambah dengan tips, ya enggak? Tips-tips, trik-trik. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita ingin membangun bisnis, ya, bagaimana bisnis kita itu punya kemungkinan dia bisa jadi bisnis yang menggurita. Atau yang memang sudah bisnis para pendengar Anas Radio sudah sudah besar, nah kita ingin lebih membesar lagi. Nah, kita ingin tingkatkan lagi bisnis tersebut. Ya, barakallahu fikum. Baik para pendengar. Nah, para pendengar Anas Radio, jadi Bang Andri ingin tambah tips dan trik yang mudah-mudahan bermanfaat. Memang di dalam bisnis itu, ya, cepat dan tidaknya sebuah bisnis itu maju, dia ditentukan kalau dalam bahasa ilmu entrepreneurnya daya ungkit namanya. Daya ungkit. Nah, ingat ya. Jadi tips dari Bang Andri pertama, semua sisi bisnis kita itu harus punya daya ungkit. Nah, jadi harus punya daya ungkit. Seperti kalau kita menimba air di sumur. Ya. Jadi kalau kita menimba air kan kalau kita punya katrol, ya enggak, yang katrolnya baik, ya. Nah, katrolnya baik semakin mudah, ya enggak, semakin ringan air itu diangkat di sumur kita. Nah, sama dengan bisnis. Jadi bisnis pun akan semakin cepat berkembang kalau kita punya katrol bisnis tersebut. Jadi kita punya, kalau dalam bahasa para pebisnis namanya leverage, ya enggak. Nah, jadi dia punya daya ungkit yang luar biasa. Baik itu daya ungkit di idenya. Nah, jadi kalau yang Anda ingin bisnis Anda cepat berkembang, memang idenya juga harus ide yang ya kemungkinannya bisa sangat diterima oleh pasar. Nah, jadi betul-betul ide yang cemerlang, bukan ide yang biasa. Nah, ini daya ungkit yang pertama. Lalu daya ungkit yang berikutnya, adalah bagaimana daya berkomunikasi kita. Nah, jadi tips dari Bang Andri memang ya enggak, kalau kita agak kurang berkomunikasi, mungkin kita harus punya kemampuan komunikasi. Sehingga kemampuan komunikasi ini bisa menambah daya ungkit kita. Apakah daya ungkit sistem bisnis kita, apakah daya ungkit membuka usaha kita di tempat yang lain, ya enggak? Atau daya ungkit untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini kayaknya daya berkomunikasi ini penting. Lalu yang berikutnya, daya ungkit yang berikutnya biasanya di bisnis-bisnis yang menggurita ini adalah kemampuan seseorang dalam segera membangun komunitas. Jadi intinya adalah komunitas. Ya, komunitas. Karena kita lihat para pengusaha-pengusaha besar itu, apakah dia termasuk di awal membangun bisnis yang menggurita atau dalam keadaan sedang berjalan. Nah, kehebatan mereka itu adalah bagaimana mereka menciptakan komunitas. Jadi, bisa jadi sebenarnya mereka cuma punya ide saja, atau mereka cuma punya tempat. Tapi dengan cepat mereka segera bisa menghimpun. Nah, ini menghimpun teman-teman ini. Jadi jaringannya luar biasa. Dengan berjaring, nah, bisnis yang tadinya kecil itu cepat sekali. Yang tadinya mungkin dia cuma punya satu cabang, ya enggak. Nah, dengan dia punya komunitas, nah punya tim, ya enggak. Dan dia bermitra dengan banyak teman-teman ya di kalangan pebisnis. Nah, segera dia bisa bikin cabang di kotanya dan di kota-kota yang lain. Nah, jadi komunitas ini bisa dengan dua cara. Jadi cara yang pertama, nah ini tips dari Bang Andri untuk dia sebagai daya ungkit, katrol sebagai bisnis kita agar cepat menggurita. Jadi yang pertama, nah komunitas yang dimaksud ini kita kalau menjalin dengan komunitas-komunitas yang sudah ada. Nah, apakah misalnya dengan lembaga-lembaga bisnis? Nah, ini kan banyak yang belum kita coba. Lembaga bisnis itu sekarang di negeri kita bisa, kemungkinan yang pertama adalah sekolah-sekolah bisnis. Nah, sekarang kan banyak nih pelatihan-pelatihan bisnis, sekolah-sekolah bisnis yang mungkin kita bisa jadikan inspirasi. Ya, kita datangi atau kita ikuti untuk menambah network kita. Nah, sehingga dari situ kita dapat banyak inspirasi dan komunitas tersebut bisa daya ungkit kita untuk membuka bisnis kita. Lalu komunitas yang berikutnya itu bisa didapat dari event-event bisnis. Nah, sekarang kan banyak pameran-pameran. Ada pameran franchise, ada pameran bisnis di mana-mana, di berbagai kota. Banyak cerita-cerita para pengusaha yang tadinya itu dia pengusahanya lokal. Ya, pengusaha lokal. Tetapi gara-gara, nah ini dia, membangun dan menciptakan komunitas dengan ikut pameran-pameran. Nah, akhirnya, dengan ikut pameran tadi, si pemilik event tadi, kalau dia ingin membuat sebuah event di tempat yang lain, akhirnya, nah ini, si kita ini mulai diajak.
mulai diajak untuk mengikuti ya enggak pameran-pameran di tempat yang lain. Nah, ini apa namanya? Ini awal daya ungkit kita. Sehingga akhirnya kita punya network yang lebih luas, yang tadinya hanya ikut di satu tempat, kita mulai ikut di tempat yang lain, bahkan bisa di luar negeri, tidak hanya di kota kita atau di tempat di mana kita berbisnis saja. Ini dia subhanallah, ide yang cemerlang. Ya, lalu yang berikutnya, kemampuan daya berkomunikasi harus segera dirubah. Ya, nah sebagai daya ungkit, katrol kita untuk membentuk bisnis yang berita. Lalu yang berikutnya, ini segera membangun networking, membangun komunitas, baik itu sesama pebisnis yang satu segmen dengan kita, atau kita bermitra dengan berbagai lembaga dan mengikuti berbagai event-event bisnis. Nah, ini sebagai apa namanya, mukadimah pertama, ya biar kita nanti bisa ya, sedikit demi sedikit berkolaborasi. Ingat di materi kemarin di bisnis kita, sehingga bisnis kita bisa menggulita di waktu yang akan datang. Begitu kira-kira yang pertama, Abu Zur'ah, dikembalikan kepada moderator kita. Jazakallah ya Bang Andri, mukadimahnya. Baik para pendengar Anas Radio, insyaallah dibuka forum tanya jawab setelah pendahuluan tadi disampaikan Bang Andri Matsa yang menggebu-gebu memotivasi kita untuk memulai bisnis. Karena ada satu bisnis yang sangat menarik untuk dilakukan, yaitu bisnis yang menggurita. Para pendengar Anas Radio, kami buka forum tanya jawab, bisa dilayangkan di Yahoo Messenger alamat Anas Radio atau di website kami melalui chatbox di alamat www.annasradio.com. Bang Andri Matsa, ada pertanyaan pertama nih Bang, langsung masuk dari Al-Akh Abu Abdillah Al-As-Sumbirlawanji Tangerang. Bismillah Bang Andri, untuk memulai bisnis online perlengkapan bayi dan anak-anak, apa yang harus dipersiapkan agar bisnis tersebut berjalan lancar menjadi besar? Sedangkan sekarang ini banyak yang berjualan perlengkapan bayi dan anak-anak melalui online. Jazakallahu khair. Silakan Bang Andri. Iya, alhamdulillah, Al-Akh Abu Abdillah As-Sumbirlawanji ya di Tangerang. Semoga Allah merahmati antum dan keluarga di Tangerang ya. Nah, jadi seperti yang tadi Bang Andri sudah sudah sampaikan. Nah, kata kuncinya tadi jangan lupa daya ungkit. Nah, kalau kita sama-sama berjualan online, nah cara yang bisa kita kejar untuk kita meningkatkan bisnis online kita ini adalah bagaimana? Ini kita 3 tadi. Ya, yang pertama kita membangun ide kita ini lebih cemerlang, lebih khas, lebih unik dibandingkan ya, bisnis orang lain yang dijual secara online tersebut. Nah, ini yang pertama. Nah, apakah ya idenya itu dengan konsep marketing yang berbeda ya, atau masya Allah desain online ya, desain media online kita yang kita lebih kreatifkan, lebih kreasikan, lebih mantap, atau sistem pelayanannya, jadi servisnya yang luar biasa ya, delivery service-nya, jemput bolanya. Nah, ini yang harus dibedakan dengan bisnis-bisnis online yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi idenya harus dirubah terlebih dahulu. Ya, idenya yang lebih unik dan lebih kreatif. Lalu yang berikutnya, nah ini dia, kemampuan komunikasi. Jadi, walaupun kita sama-sama online, bagaimana kemampuan daya jangkau kita? Ya, seberapa jauh? Karena kan yang lebih penting sebenarnya, ya walaupun bisnis online ini ada di mana-mana, nah, tapi bagaimana kita bisa menyentuh konsumen kita? Jadi konsumen kita ini yang tersentuh. So, kalau kita pasif, ya, bisnis apapun, termasuk bisnis bayi, perlengkapan bayi dan anak ini, nah ini tidak akan ada kemajuan, ya tidak akan bisa membesar. Karena kata kunci dari bisnis-bisnis seperti ini adalah bagaimana aplikasinya di lapangan, di darat. Ya, makanya yang ketiga tadi Bang Andri sudah sebutkan, bagaimana kita mempersiapkan komunitas, ya nggak, dan networking. Sehingga walaupun kita bisnisnya online, tapi di setiap kota itu kita punya jaringan. Kan bisa jadi kan? Kita punya jaringan. Jadi walaupun kita bisnisnya di dunia maya, ataupun kita bisnisnya jasa, ya tapi kita punya banyak jaringan di berbagai kota. Sehingga ketika kita ingin kita ingin membuka bisnis tersebut, nah kita sudah punya network. Di Jakarta kita punya wakil, di Surabaya kita punya wakil, kan biasa. Dan tapi harus menjemput. Nah, kira-kira gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang harus diperhatikan dari orang-orang yang ingin memperluas atau menjadikan besar bisnisnya, nah termasuk di bisnis online. Ya, barakallahu fikum, Kang Angga, mangga. Baik, Mandri, jazakallahu khair. Mudah-mudahan Al-Akh Abu Abdillah As-Sumbirlawanji puas dengan jawaban Bang Andri Matsa. Baik, Bang Andri, seperti ini Bang. Seringkali
kita yang ingin memulai bisnis, atau setidaknya kita adalah pemula dalam bisnis tertentu, kekhawatiran kita adalah banyaknya nanti pengikut di belakang bisnis kita. Anggaplah sudah ada terjadi para pengikut itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau apa kata-kata emas dari Bang Andri Masa untuk menghilangkan keraguan-raguan itu atau ketakutan itu jika kita diikuti oleh bisnis-bisnis lain, Bang, oleh para pebisnis lain yang bisnisnya serupa, tapi dari segi modal mereka lebih besar, dari segi kreativitas mereka lebih maju. Nah, apa kata-kata emas untuk kita bisa bertahan dalam bisnis yang kita mulai pada saat itu? Silakan, Bang Andri. Siap. Subhanallah ya. Jadi ini pengalaman juga. Pengalaman Bang Andri juga ketika membangun bisnis, ya. Nah, kan dulu pernah bisnis jasa seperti pelatihan-pelatihan dan konsultasi, ya. Jadi punya sekolah wirausaha, sekolah-sekolah pelatihan, public speaking dan sebagainya. Nah, dulu ketika membangun usaha kan banyak juga saingan. Bukan hanya di kota Bandung, tapi juga di tingkat nasional. Ya, bahkan mereka, nah teman-teman, ya nggak, sekolah-sekolah bisnis dan kewirausahaan ini, mereka merambah di kota kita misalnya. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita itu tetap ya dalam bisnis itu terpaku. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita membentuk, ya enggak, membentuk konsumen, ya enggak. Jadi melayani konsumen ini sehingga konsumen ini tersegmentasi, ya enggak. Dia terposisi dengan bisnis yang kita jalankan. Karena sebenarnya setiap yang namanya bisnis itu, bisnis yang lain dia punya apa namanya? Punya militansi tersendiri. Dan ini militansi ini yang harus kita bangun para pendengar Anas Radio. Ya, jadi artinya subhanallah, coba kita lihat sekarang ini kan banyak para yang sekolah bisnis, banyak juga apa namanya bidang-bidang bisnis yang sama. Ya, contoh kita ambil fried chicken. Ya, orang sudah tahu yang mana yang harus dia pilih. Ya, dan itu punya pangsa pasarnya sendiri. Ya, teman-teman, ya kaum muslimin tentu ya ada yang dia memang masya Allah dia militan kepada Kentucky Fried Chicken. Tapi ada juga yang suka kepada California Fried Chicken. Ada juga yang suka kepada Texas Fried Chicken. Dan ini pasarnya sudah ada. Jadi ketika subhanallah mereka berdampingan, bahkan kita lihat kan di sebuah mall atau di sebuah plaza, ya enggak? Kita lihat bisnis seperti ini, dia bersebelahan, tetap mereka hidup semuanya. Coba kita lihat para pendengar Anas Radio. Kita pernah lihat ya di sudut-sudut kota. Nah, apa namanya? Supermarket dia bersebelahan. Ya enggak? Alfamart dia membuat minimarket di sebelah Indomaret. Dan mereka hidup dua-duanya. Indomaret punya pasarnya sendiri, ya nggak, punya konsumen yang militan kepada Indomaret, suka selalu kepada Indomaret, dan ada juga yang suka kepada Alfamart, ya. Dan tiba-tiba di sebelahnya ada, ya nggak, minimarket Circle K, dan ini juga punya pangsa pasarnya sendiri. Nah, bagaimana yang harus kita analisa dari mereka ini? Nah, ternyata, para pendengar Anas Radio ini yang harus Bang Andri sampaikan, kekuatan strategi marketingnya. Jadi strategi marketing yang mereka jalankan, mereka ini sudah menembak orang-orang yang dengan target tertentu. Jadi artinya targetnya konsumen Circle K itu tidak akan bakal masuk ke Indomaret dan Alfamart walaupun mereka bergandengan bertiga. Ya. Begitu juga ya konsumennya Alfamart. Ya, kita lihat ya. Jadi Circle K sudah punya konsumen yang militan ya, dengan ya ide-ide segmentasi dan positioning dari Circle K. Ya, Circle K ini kan positioningnya apanya anak-anak muda, makanya dia punya kafe di luarnya, ya enggak, tempat nongkrong. Nah, makanya yang datang ke sana pasti dia berbeda kita lihat. Ya, kita lihat ada apa namanya berbeda dengan ya minimarket yang di sebelahnya atau yang selainnya. Jadi sebenarnya kekuatan dari strategi marketing apa hal yang bisa kita tawarkan dari produk kita tersebut yang unik dan betul-betul dia punya kekuatan sehingga menyentuh tidak hanya pikiran dari konsumen tapi juga hati konsumen sehingga dia selalu pakai, selalu ingin datang ke Indomaret dan masya Allah dia selalu militan kepada produk kita tersebut. Begitu kira-kira. Jadi ini yang harus kita pikirkan, daya tawar kita. Jadi jangan takut kita diikuti sama orang lain. Karena kalau begini terus, masya Allah bisa-bisa kita berbisnis. Ya bukan banyak senangnya, tapi banyaknya stresnya karena selalu gelisah karena banyak orang yang meniru kita. Ya, barakallahu fikum. Begitu Kang Angga. Jazakallah ya Bang. Ada pertanyaan lagi nih Bang dari Abu Hanifah Firmansyah Purwakarta. Bang Andri, bagaimana cara menghadapi kompetitor yang selalu meniru dan merusak harga? Nah, gimana Bang Andri? Silakan. Ya, subhanallah. Nah tadi
Jadi menghadapi kompetitor yang selalu meniru, merusak harga, kita lihat para teman-teman bisnis, mereka membuat komunitas. Kan begitu. Jadi misalnya kita ambil contoh nih, teman-teman di dunia pakaian, ya enggak, di dunia Masya Allah, misalnya factory outlet atau distribution outlet ya. Nah, kan tidak semua orang seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa, ya, Masya Allah yang memang dia kalau bahasa kita sekarang yang dikenal di dunia massa itu, di media itu, oknum ya, oknum di dalam bisnis. Tetapi kan tidak semua. Maka yang dia masih di jalan yang baik, maka kita ajak dia bekerja sama dengan kita. Membentuk suatu harga yang mantap. Ya enggak? Jadi membentuk suatu standarisasi harga di produk dan jasa kita tersebut. Jadi teman-teman yang merusak ini harus kita cegah. Ya harus kita cegah, kan begitu. Ya subhanallah. Artinya misalnya contoh begini, dulu ketika Bang Andri bermain bisnis di dunia ini, misalnya training ya. Nah, misalnya contoh, ya enggak? Nah, saya mengajak teman-teman yang sama, lembaga-lembaga sekolah yang sama, sehingga kita bikin standarisasi harga. Iya. Nah, ketika kita bikin standarisasi, kalau training yang seperti ini harganya segini, kalau training yang seperti ini harganya segini. Jadi ketika ada teman yang ingin merusak, ya enggak? Orang kan sudah tahu. Iya, mereka ini adalah oknum di luar komunitas tersebut, di luar jaringan tersebut. Jadi bisa kita cegah, Masya Allah, dengan kita bekerja sama kan, orang-orang yang Masya Allah satu visi dan satu misi dengan kita untuk kita bisa kita bisa mencegah bagaimana kompetitor-kompetitor yang merusak di dunia bisnis ini. Nah, bisa kita hilang sedikit demi sedikit. Begitu kira-kira Al-Ah Abu Hanifah di Purwakarta Firmansyah. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan. Ada lagi pertanyaan dari Al-Ah Abu Khalil Saif Makassar. Pak Andri, perlukah cita rasa dalam bisnis yang telah menjamur? Bagaimana kiat-kiatnya? Silakan Pak Andri. Iya, cita rasa dalam bisnis yang telah menjamur. Ya, jawabannya perlu ya, karena ciri kekuatan strategi di bisnis yang menggurita itu adalah kekuatan cita rasanya. Ya, karena orang kalau dia ingat sebuah produk yang menggurita, produk yang besar, kan ada ciri khas yang betul-betul sangat menonjol. Nah, ini cita rasanya. Jadi dia membedakan kepada yang lain. Ya kan, Masya Allah. Mungkin apa yang ingin kita tonjolkan? Ya, kita tonjolkan. Jadi semua bisnis itu punya daya tawar yang besar ya. Punya apa kelebihannya? Ya, apa kelebihan dari cita rasa yang kita miliki? Misalnya contoh dulu, Bang Andri misalnya, kalau misalnya kita ingat sebuah produk, kita ingat, kalau ingat A, kita ingat trainingnya, kita ingat training, kita ingat semangatnya, kan beda-beda. Misalnya hari ini juga kan punya cita rasanya. Setiap orang kalau misalnya kita lihat pembicara itu, kalau Bob Sadino ini, Masya Allah, cita rasanya adalah ngeyelnya. Jadi luar biasa. Kalau pembicara ini misalnya salah satu trainer, Andri Wongso misalnya, cita rasanya adalah humorisnya. Kan beda-beda. Ada lagi kalau misalnya Bang Andri Mata, apa cita rasanya? Cita rasanya semangatnya yang menggebu-gebu. Dan itu tidak akan sama. Ya enggak? Bob Sadino tidak akan menggebu-gebu berbicaranya seperti saya ini. Dan begitu pula sebaliknya. Mungkin kalau saya tidak sengeyel, Bob Sadino begitu kira-kira. Jadi ada cita rasa tertentu dari setiap bisnis. Apakah itu bisnisnya personal, bisnisnya jasa, atau bisnisnya barang. Ya, kan jadi ada, dan masing-masing punya kekuatan tersendiri. Ya seperti misalnya produk apa saja, produk sabun. Ya tentu kan ada kekuatan beda antara Lifebuoy. Kekuatan Lifebuoy itu beda dengan kekuatan Dove. Dengan kekuatan apa misalnya? Sabun Lux. Padahal bayangkan, itu adalah milik dari sebuah bisnis yang sudah sangat besar, bukan hanya di negara kita, bahkan di dunia, yang namanya Unilever. Jadi Unilever itu punya sabun, sabunnya cita rasanya beda-beda. Kan ada sabun Lifebuoy. Nah, apa keunikan yang ditonjolkan di sabun Lifebuoy ini? Sabun Lifebuoy ini kan, ini kata kuncinya, positioningnya itu cita rasanya. Katanya adalah sabun kesehatan keluarga. Beda lagi dengan sabun Lux. Nah, yang dia tonjolkan adalah sabun kecantikan wanita, katanya kan begitu. Ini cita rasanya itu positioningnya. Nah, positioningnya ini yang harus kita ubah di bisnis kita. Beda lagi dengan sabun Dove ya. Ini yang ditonjolkannya katanya adalah sabun perawatan. Nah, beda-beda. Nah, ini yang harus kita atur bagaimana strategi
ya produk dan jasa kita supaya dia tertanam di benak konsumen. Cita rasa itu. Jadi cita rasa itu Masya Allah. Kalau ingat produk ini, wah, ingat ininya. Kalau ingat ini, ingat ininya. Nah, bagaimana kita bisa membangun itu? Nah, itu kita harus belajar marketing dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Ya, Kang Angga. Baik, jazakallah Bang Andi. Ya, ada pertanyaan Bang dari Al-Akh Agus Salim di Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri Maca, kami punya usaha yang belum tertata dengan baik, berupa usaha tanaman palawija atau sayuran. Keadaan yang berjalan sekarang adalah sebagai berikut. Lahan berupa sawah ini milik kami pribadi. Dalam pengelolaan tanaman kami serahkan sepenuhnya kepada seorang yang insya Allah sudah cukup punya pengalaman. Dengan biaya seadanya kita berusaha jalan semampunya. Adapun hasilnya persentase 60 untuk pengelola dan 40 untuk pemilik lahan. Yang kami tanyakan adalah Bang Andri, apakah cara kami benar dalam hal kerjasama dan cara pembagian hasilnya? Kemudian bagaimanakah kiat atau upaya untuk meningkatkan hasil yang maksimal, khususnya hasil pertanian? Sedangkan kendala kami tidak sedikit, di samping biaya juga pemilik tetangga lahan lain yang masih memiliki pola pikir yang tidak terbuka untuk sebuah kemajuan. Mohon dijelaskan. Jazakallahu khairan. Silakan Bang Andri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Akh Agus Salim di Pemalang, Jawa Tengah. Jadi ini kerja dari saudaraku Agus Salim. Ya, Agus Salim di Pemalang. Ini kerjanya ganda ya, double ya. Yang pertama dia menghadapi apa? Ya, jadi dia harus berkomunikasi dengan pengelola, dan yang kedua dengan tetangga-tetangga. Ya. Nah, kalau yang sifatnya pola pikir, maka memang harus kita sampaikan. Ya, kita ajak diskusi tetangga kita itu dengan baik-baik. Ya, dengan penuh hikmah. Jadi subhanallah memang harus sevisi kadang-kadang. Karena kita lihat banyak juga, bukan hanya di daerah, di Pemalang, bahkan terjadi di kota-kota besar. Ya. Coba kita lihat ya, di kota-kota besar misalnya di pinggir kota besar nih, di Bandung atau Jakarta, ada yang bikin hotel. Ini enggak, bikin hotel atau ada yang bikin sebuah sekolah misalnya, sebuah sekolah besar. Nah, tiba-tiba tetangga-tetangga kan ya itu tidak mau digusur. Ya, kalau bahasa kita tidak mau dipindahkan. Ya, saya mau tetap di tempat seperti ini. Ya, sama aja dengan apa yang terjadi di beliau ini. Di mana? Di tetangga usaha tanaman beliau ini, di mana tetangganya memiliki pola pikir yang tidak terbuka untuk sebuah kemajuan. Nah, ini kan harus dikomunikasikan dengan baik. Ya enggak, apakah kebutuhannya, ya kenapa sampai ya tidak mau pindah misalnya, atau tidak mau ikut bekerja sama, kan kita bisa tanyakan. Apakah karena ternyata ada mitos-mitos tertentu. Ya kan kadang-kadang masyarakat di daerah itu bisa jadi karena mitos-mitos tertentu. Ya karena ini tempat kelahiran saya, dulu nenek moyang saya hidup di sawah ini, jadi harus berada terus sampai dikubur di sawah ini. Nah, ini kan harus dijelaskan ya kepada tetangga tersebut kalau mitos-mitosnya yang dia pikirkan adalah yang seperti itu. Atau mungkin pola pikirnya mungkin belum kena sebuah kemajuan-kemajuan di dalam bidang usaha atau teknologi. Nah, ini harus kita sampaikan kan. Ya, mungkin juga kita harus sampaikan ya bagaimana kita harus bekerja sama dengan sesama kaum muslimin, kan begitu. Sehingga bisa jadi kadang-kadang di berbagai tempat itu, ya misalnya sebuah mall dibangun atau sebuah tempat pasar besar dibangun di sebuah negeri. Nah, ternyata masyarakat sekitar itu ingin anak-anaknya atau ponakan-ponakannya atau cucu-cucunya dipekerjakan di mall tersebut. Makanya akhirnya mereka ternyata suka, kan bisa jadi. Ternyata mereka ini selama ini tidak terbuka, ngambek, mereka tidak diajak bekerja sama. Ya. Ternyata tetangganya bikin bisnis, dia Masya Allah. Nah, dalam keadaan yang tidak diajak berkomunikasi. Ya, padahal mereka sama-sama ingin berbisnis di lahan tersebut. Siapa tahu mereka juga punya ide. Nah, silakan Bapak bikin tanamnya jagung. Nah, saya mah pengennya cabai. Nah, ini kan bisa dikomunikasikan kira-kira begitu. Sehingga tetap, nah ini tadi. Jadi daya berkomunikasi kita itu penting. Ya, sehingga tangan kita atau orang di sekitar kita itu ikut bersama-sama dengan kita. Dan ini bukan hanya tetangga, bisa jadi dia di satu keluarga. Iya, satu keluarga. Bapaknya punya visi entrepreneur yang luar biasa, ternyata istrinya, Masya Allah, pikirannya tidak terbuka. Sehingga kemampuan suaminya ini ingin berkembang dalam bisnis. Nah, dihadang terus oleh istrinya, kan begitu. Nah, siapa tahu ternyata tidak satu visi dalam mengembangkan usaha. Atau sebaliknya,
Siapa tahu istrinya bisnis rumahan, ternyata suaminya punya mitos-mitos yang tidak benar di dalam dunia bisnis. Nah, ini kan harus saling berkomunikasi. Bisa boleh juga sebaliknya. Bisa juga anaknya, ternyata anaknya dulu bapaknya membangun bisnis konvensional. Ternyata dengan anaknya bersekolah, menuntut ilmu, anaknya ini punya visi luar biasa. Tetapi bapaknya ini yang monoton. Jadi ingin bisnisnya itu saja. Dan itu terjadi ya di bisnis-bisnis yang besar. Ya, seperti cerita bapak kita Yusuf Kala, bapak kita Abu Rizal Bakri, itu kan contoh-contoh. Jadi bapaknya dulu adalah orang-orang yang lokal, tapi anaknya ini yang punya terobosan-terobosan luar biasa. Ya, Yusuf Kala ini anak bapak Haji Kala ini, dan Abu Rizal Bakri ini anak bapak Bakri ini. Jadi luar biasa. Ini contohnya. Bisa jadi bukan hanya tetangga, bisa jadi terjadi di dalam keluarga perbedaan-perbedaan tersebut, di mana harus kita komunikasikan. Nah, soal pengelolaan ini sebenarnya ini di dalam bisnis itu tidak ada ketentuan ya. Masalah persentase, begitu juga di dalam fikih kita jual beli, di agama kita tidak ada ketentuan resmi harus 65, 35, harus 60, 40. Nah, ini kita sesuaikan dengan bagaimana kontribusi kita dalam bersarikat. Jadi kontribusi kita itu apakah dia kontribusinya hanya sekedar ide, apa kontribusinya di bisnis itu hanya sekedar kalau bahasa kita hanya sekedar posisi saja, network saja, atau memang dia cuma hanya menyertakan modal, jadi investasi modal saja, atau dia sekaligus modal, sekaligus dia ikut menjadi karyawan, ikut menjadi direktur di sana. Ini kan beda-beda. Nah, tapi kalau misalnya Bang Andri lihat di sini, nah persentasenya seperti ini insya Allah sudah bisa ya, sudah urf. Jadi kebiasaan para pengusaha, memang biasanya kalau pengelolanya bekerja lebih banyak, memang diberikan persentase yang lebih besar. Seperti yang disebutkan di sini 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik lahan. Nah, untuk pemilik lahan. Namun kita lihat juga, sebab yang seperti ini kadang-kadang pengelola itu kalau dia full bekerja dari A sampai Z, sedangkan pemilik lahannya cuma memiliki lahan, tidak bekerja sama sekali. Jadi dia cuma memberikan lahan, habis itu dia nongkrong di rumah makan tidur. 40% ini di bisnis yang modern seperti ini 40% ini masih terlalu besar. Sebab kadang-kadang para investor itu yang hanya menyertakan modal saja atau cuma tempat saja, kita lihat di pembagian saham perusahaan itu malah cuma kecil sekali. Mungkin bisa 10% atau cuma 5%, karena dia tidak mengeluarkan tenaga dan pikiran, hanya memiliki kebetulan saja Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia memiliki lahan kan. Habis itu lahannya diberikan, dia tidak bekerja sama sekali, hanya menunggu setoran uang setiap bulan. Dan ini 40% ini bisa Masya Allah besar pada ukuran tertentu. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Nah, ini harus dikomunikasikan secara maksimal. Ya, Kang Angga. Jazakallah, Bang Andri. Ini ada pertanyaan, Bang. Penanya rutin kita nih, Bang. Aditya Al-Zaid di Bandung. Abang, hafizakallah, bagaimana menembus penjualan ke pabrik tertentu agar penjualan bahan baku kami herbal tembus ke pabrik-pabrik besar. Bukan hanya pabrik besar, tapi pabrik obat-obatan juga. Agar faktor pemasukan omsetnya lebih besar dan lebih cepat pemasukannya. Jazakallah khair. Silakan, Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi, ya ini adikku ini, Aditya Al-Zahid di Bandung. Ya, semoga Allah juga menjaga antum dan keluarga antum. Nah, memang kalau kita punya produk ya yang ingin kita masukkan ke pasar umum seperti ini, ke publik, ya apakah dia pabrik obat-obatan, kalau dia bisnis obat, atau misalnya produk-produk biasa kita ingin masukkan ke pasar-pasar, ya masukkan ke supermarket atau hypermarket. Nah, yang harus kita lakukan, kita punya kualitas standarisasi produk pasar. Ya, ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya produk kita ingin dimasukkan ke supermarket kan, biasanya kan supermarket itu bertanya, ini produk bagaimana? Ya, kualitas kesehatannya. Nah, berarti kan harus ada kalau bahasa kita izin Depkesnya. Nah, dan ini bisa kita tanyakan kepada ya lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, jadi kepada dinas-dinas kesehatan di kota, di kabupaten atau di provinsi. Nah, jadi ini mungkin biasanya kalau yang masih awam sama sekali, kan biasanya di dinas kesehatan itu ada pelatihan-pelatihan kan? Ya, yang ingin bisnis makanan biasanya dikasih training, ya enggak?
trainingnya bisa 2 orang, bisa 1 orang, yang membayar sekian. Nah itu, malah kadang-kadang untuk bisnis tertentu diajarkan oleh pihak mereka. Ini yang pertama. Jadi kualitas ini karena ini pasti jadi pertanyaan di pabrik-pabrik besar. Iya. Jadi apakah ini sudah dalam uji? Nah, kalau misalnya herbal gini, apakah dia sudah uji kualitas, uji klinis, misalnya seperti itu. Apakah herbal ini betul-betul jenis herbal yang diterima di masyarakat, atau herbal yang insya Allah mungkin di hal-hal tertentu ini herbal masih untuk kalangan-kalangan yang khusus, jadi belum bisa dicoba di publik kan. Kan obat-obat itu kan ada obat yang tertentu yang makanya sifatnya generik, dan ada yang sifatnya khusus, harus dengan ya Masya Allah panduan dokter, ya nggak, kalau bahasa kita dari ahlinya yang betul-betul bisa menentukan ini cocok atau tidak, kira-kira begitu. Nah yang pertama, jadi ini dia ya, jadi kualitas produk itu. Baik yang berikutnya, kalau produk itu adalah kualitas ya kehalalannya. Nah kalau ini bisa kita miliki, Kang Adit. Yang kedua, ya nggak, saran dari Bang Andri untuk menembus penjualan ke pabrik ini, ya tadi kita harus punya ya nggak, network sampai ke arah sana. Ya, jadi punya network sampai ke arah sana. Jadi kan ini perusahaan-perusahaan pabrik obat ini kan besar-besar. Nah, apakah Kang Adit punya ini? Nah, berarti kan kita tadi saran Bang Andri, kita harus punya daya ungkit. Jadi daya ungkitnya itu tadi komunitas. Coba kali-kali kita, Masya Allah, kita bermain ke komunitas-komunitas tersebut. Ya, bisa jadi coba. Komunitas kan bisa berupa event, kita ikuti seminar-seminar tentang obat-obatan, kita ikuti event-event, pameran-pameran, produk-produk obat. Itu kan banyak. Apakah di market atau di tempat tertentu itu kadang-kadang ada. Nah, dengan kita mengikuti, kita punya channel, kita punya jalur menuju pabrik-pabrik tadi. Ya, subhanallah. Pabrik-pabrik herbal atau pabrik-pabrik yang sejenisnya dari pabrik obat-obatan, sehingga dari situ kita bisa mengetahui, kita punya ilmu bagaimana. Nah, herbal kita itu bisa masuk di tempat tersebut. Nah, mungkin kita punya teman-teman di kalangan medical representative, ya enggak, atau di sales ya produk-produk obat-obatan, ya kan, Masya Allah. Kadang-kadang itu bisa kita bangun ya. Kita lihat di apotek-apotek itu kan, atau di tempat di tempat praktek-praktek dokter itu, kadang-kadang pagi, siang atau sore itu menunggu itu para sales-sales obat itu. Nah, mungkin dari situ Kang Adit bisa kita berkomunikasi, ya enggak? Kita tanya, Masya Allah Pak, namanya siapa? Nah, ini kan, nah, di mana Bapak berjualan obat ini? Dari obat ini dari mana? Di mana pabriknya? Oh, pabriknya itu di Auto ya Farmasetika. Ini ada di daerah Setiabudi, Bandung atas. Ya nggak, boleh nggak saya main ke sana? Ya silakan, ayo ikut dengan saya main ke sana. Kira-kira bukanya jam segini. Nah, ini dia kan kemampuan komunikasi kita, networking kita harus kita lancarkan kepada kaum muslimin di setiap bidang dan profesinya, sehingga kita bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga, pabrik-pabrik dan institusi-institusi tersebut ya. Kira-kira begitu. Barakallahu fikum ya, jazakumullah khairan. Begitu Kang Angga. Iya, jazakallahu khairan. Baik Bang, sepertinya kita perlu jeda sejenak nih Bang untuk merefreshkan semua yang Bang Andri jawab dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah menunggu, insya Allah sudah ada nih Bang. Kita jeda sejenak para pendengar Anas Radio. Di 3 menit sebentar saja kita akan dengarkan murotal yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Usama. Mudah-mudahan setelah murotal ini pertanyaan juga banyak yang masuk, dan para pendengar Anas Radio, sampaikan saja pertanyaan antum walaupun tidak terkait dengan tema yang sedang kita bahas. Silakan antum tanyakan, semoga bisnis antum diberikan solusi yang terbaik dari Bang Andri Matsah. Baik, selamat mendengarkan para pendengar Anas Radio, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, para pendengar An-Nas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita kembali lagi di acara Bincang Usaha Mandiri kita yang setiap Rabu kita sajikan untuk Anda semua dimanapun, di belahan bumi manapun Anda berada, di mobil atau di kantor atau di rumah makan yang sedang mendengarkan radio streaming www.annasradio.com. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah trik dan strategi bisnis yang menggurita. Ini adalah pertemuan kedua dari pertemuan pertama kemarin yang intinya sama tapi materinya berbeda, isinya berbeda dan bobotnya juga berbeda. Maka silakan para pendengar An-Nas Radio dimanapun antum berada, tanyakan saja melalui Yahoo Messenger di alamat An-Nas Radio atau di alamat website kami di www.annasradio.com melalui chatbox yang kami siapkan di sana. Bang Andri Maca. Ya. Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan ini, Bang. Ya, siap. Kalau bicara bisnis yang menggulita, Bang Andri, tetap saja ada bisnis besar yang menggulita dan ada bisnis kecil yang menggulita. Bang Andri, apa saran baik Bang Andri, bisnis menggulita mana yang perlu kita lakukan? Apa trik-trik dan strateginya? Silakan, Bang Andri. Ya, para pendengar An-Nas Radio, kembali kita bersama Abu Umar, Bang Andri Masa. Jadi seperti yang Bang Angga tadi sebutkan Abu Zur'ah, subhanallah, ada definisi kecil yang menggurita, besar yang menggurita. Masya Allah, ini beliau ini membuat istilah baru dalam dunia bisnis kita. Masya Allah. Nah baik, jadi dia disebut menggurita itu yang pertama, dia bisa lini bisnisnya satu tapi banyak. Ya, kan itu bisa disebut yang menggurita pertama. Jadi artinya tadi dia punya satu lini bisnis. Ini kan lini bisnisnya apa? Ya, dia punya soto ayam. Tapi soto ayamnya Masya Allah. Seperti Kentucky Fried Chicken. Dia punya ada Kentucky Indonesia, ada Kentucky Indonesia. Itu kan menggurita juga. Jadi satu tapi besar. Ya enggak? Satu tapi banyak. Ada di mana-mana. Ya enggak? Ada dari Aceh sampai Jayapura. Bisa jadi Kentucky Fried Chicken ini. Barakallahu fikum. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, nah bisa jadi dia yang disebut menggurita ini karena dia mengumpulkan berbagai diversifikasi produk. Jadi dia Masya Allah menggurita karena berbagai jenis produk. Nah seperti yang kita lihat tadi. Misalnya Bang Andre ambil contoh Unilever. Jadi Unilever ini dia punya satu produk namanya sabun, tapi sabunnya mereknya beda-beda. Ya, dan dia punya segmentasi produk itu beda-beda. Jadi dia punya tadi Lifebuoy ini, nah ini positioningnya adalah untuk
sabun kesehatan keluarga. Dan ini Masya Allah laku. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Lifebuoy ini, kan begitu. Ada di setiap supermarket, ada di setiap hypermarket, sampai di pasar-pasar kecil. Di toko-toko kelontongan, kan begitu. Nah, baik ya enggak. Nah, sabun tadi, Lifebuoy, atau sabun Dove, atau sabun Lux, dan yang semisalnya dari mereka. Jadi luar biasa sekali. Nah, ini juga bisa disebut bisnis yang menggurita, kan? Jadi dia bisnisnya satu item, tapi mereknya banyak. Dan akhirnya mendunia juga. Bisa juga seperti ini. Al-Ahabu Zur'ah. Atau yang berikutnya, nah, dia disebut bisnis yang menggurita. Ya. Dimana, nah, tadi yang Bang Andri bilang, sebenarnya dia ini modalnya sebenarnya hanya properti saja. Dia mengumpulkan bisnis-bisnis. Seperti yang Abu Zur'ah tadi sebutkan di pertemuan pekan yang lalu. Seperti kita lihat Tanah Abang. Seperti kita lihat Pasar Turi. Bisa jadi si pemiliknya ini, itu tidak punya usaha di Tanah Abang. Ya enggak? Si pemiliknya ini tidak punya, pemilik properti Pasar Turi ini tidak punya usaha pakaian di Pasar Turi. Nah, subhanallah. Namun, dia mengumpulkan orang-orang yang berbisnis pakaian di Tanah Abang. Nah, ini kan kemampuan seseorang itu penting ya. Jadi membangun komunitas. Sehingga, Masya Allah, Tanah Abang ini menggurita sekian banyak. Ya enggak? Pemilik-pemilik bisnis-bisnis pakaian dari ujung Tasik, ya, sampai ujung Medan misalnya, sampai ujung Kalimantan ingin membuka toko di Tanah Abang. Kira-kira begitu. Sehingga pemilik Tanah Abang ini, Masya Allah, subhanallah, menjadi kaya raya, menjadi menggurita lah bisnisnya, karena dia punya, Masya Allah, punya ide yang cemerlang, mengumpulkan, ya enggak, bisnis-bisnis yang punya segmentasi sejenis, dan ya, subhanallah, punya positioning yang tetap. Kira-kira begitu. Jadi, banyak, ya, hal-hal yang bisa kita sebut bisnis yang menggurita. Nah, sekarang kita pilih, kita mau bermain di area yang mana. Ya, begitu kira-kira Akang Al-Ahabu Zur'ah. Baik, jazakallah Bang Andri. Masya Allah nih. Ini ada pertanyaan lagi Bang, dari Hendy di Jakarta. Selamat pagi, saya mau dikasih modal sama saudara saya untuk buat usaha. Saya masih bingung mau buat bisnis apa. Saya kepikiran untuk buat rumah makan, tapi kata saudara saya harus dipikirkan matang-matang untuk membuat rumah makan, seperti tempatnya, makanan yang dijual, lokasinya, dan lain-lain. Apa menurut Bang Andri lebih baik buat rumah makannya itu aja kerjasama dari orang yang sudah maju, atau kita cari tukang masak baru? Bisa kasih saran Bang Andri? Terima kasih. Jazakallah khair. Silakan Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Memang ya, artinya kalau kita ingin bisnis langsung di dunia konvensional, ya enggak, dunia konvensional itu resikonya lebih besar, ya enggak? Resikonya lebih besar karena segalanya adalah hal yang baru. Dan yang paling berisiko itu di dalam bisnis kan adalah, kalau bahasa kita adalah ya produk itu sendiri, ya enggak? Dimana produk itu belum dikenal publik, ya. Dan sistemnya juga kita belum punya sama sekali. Nah, paling kalau saran Bang Andri, dan ini juga diaplikasikan oleh para pebisnis besar, ya enggak? Pebisnis besar kan? Jadi Al-Ahendi di Jakarta, subhanallah, yang semoga Allah merahmati dan menjaga antum dan sekeluarga. Kalau bisa kita coba dulu kita bekerja sama dengan bisnis rumah makan yang lain. Ya, bisnis rumah makan yang lain. Atau kita mengambil franchise rumah makan. Kan sekarang banyak. Ya, sekarang maunya apa? Bisnis rumah makan sekarang sudah lengkap para pendengar Anas Radio. Pengen ya nggak bermain di rumah makan Padang sekarang ada kan? Ya nggak, kalau dia punya modal kan, dia tidak sebutkan modal ini berapa ya, tapi kalau modalnya cukup, kenapa nggak kita tanggung-tanggung, kita ambil rumah makan apa maunya? Rumah makan Sunda, sekarang ada franchise-nya rumah makan Sunda kan? Ya, kita bisa kerjasama dengan apa, Sambara, kita bisa kerjasama dengan Ampera, kan begitu. Kalau ada rumah makan Padang, kita bisa ajak Simpang Raya atau Sederhana, ya nggak, Sederhana juga sudah ada Sederhana Bintaro. Jadi ini bisa kita coba, kita bisa belajar dari bekerja sama dari orang lain. Nah, contoh pengusaha sukses yang seperti ini siapa? Ya, Bang Andri Abu Umar. Kita lihat, subhanallah, luar biasa ini. Yaitu Bapak Joni Andrean. Jadi Bapak Joni Andrean ini, yang tadi usaha intinya adalah salon Joni Andrean, ya enggak? Dan dia punya saudara sepupu namanya Yopi Andrean, Yopi Salon itu. Nah, itu saudara ya. Nah, bisnisnya itu bisnis Yopi Salon dengan Joni Andrean ini. Nah, si Akang Joni Andrean ini, si Bapak Joni Andrean ini, para pendengar Anas Radio, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beliau ingin berbisnis makanan, padahal tidak punya pengalaman sama sekali. Oh, jauh tadinya bisnisnya potong rambut, salon, tiba-tiba ingin berbisnis di bidang makanan. Nah, ternyata beliau pintar sekali.
Nah, ini luar biasa. Punya modal tapi tidak seenaknya saja. Mengambil resiko yang tanpa dihitung resiko tersebut. Nah, beliau mengambil sebuah, ya apa namanya kalau bahasa kita, sebuah franchise. Franchise itu bernama Bread Talk. Nah, mungkin kita sudah kenal ya, di berbagai kota besar ada bisnis roti. Itu roti bisnis franchise-nya dari Singapura. Nah, dia bekerja sama dulu. Dia membeli franchise itu. Dari franchise itu dia belajar. Padahal niatnya bisnis Bread Talk ini ada niat yang dia tanamkan, dia simpan, yaitu dia ingin membuat, ya enggak. Nah, bisnis makanan donat, bisnis donat, tetapi dengan ide, dengan sistem seperti Bread Talk. Jadi bagaimana membuat sebuah makanan? Nah, membuat makanan yang dimana diracik dan diproduksi itu langsung di depan konsumen, di depan kaca, kan begitu. Jadi konsumen itu kan lihat bagaimana pembuatan donat itu. Ya, karyawan ini kan membuat donat di depan kita kan? Kalau kita makan Jeko ya, Masya Allah kan? Nah, coba subhanallah, para pendengar Anas Radio, coba kita punya ide yang seperti Akang Joni Andrean ini. Bisa jadi kita punya dana, kita ambil dulu franchise orang. Franchise Bread Talk ini. Nah, tiba-tiba kita punya ide kan? Ya nggak? Bagaimana kita bikin produksi makanan langsung di depan orang. Apa usahanya kan tinggal kita ganti. Ya nggak, usahanya tinggal kita ganti. Apakah usahanya bubur ayam? Ya belum pernah sama ini. Mungkin kita bikin bubur ayam seperti Jeko. Jadi bubur ayamnya di depan, langsung kita mengaduk membuat bubur ayamnya di depan konsumen kita. Subhanallah. Nah, makanya beliau ATM kalau bahasa Bang, amati, tiru, modifikasi, akhirnya modal beliau bisa dipraktekkan untuk membuat sebuah usaha seperti tadi, ya nggak? Yang siapa tadi? Kang Hendy ingin membuat rumah makan. Atau minimalnya kalau nggak menjalani seperti gaya Kang Joni Andrean, mungkin kita bisa melakukan, ya, mengajak orang-orang yang ahli di bidang tersebut kan. Mungkin kita punya kenalan koki, ya nggak? Nah, kita ingin buka makanan apa nih? Nah, kalau kita punya kenalan koki kan, kita ingin bikin misalnya rumah makan khusus, rumah makan khas apa misalnya, rumah makan khas ini, atau khusus pempek. Nah, kita meracik pempek yang enak. Ya, makanya kita harus berhubungan atau mencari yang ahli dalam bidang tersebut yang kita ingin buka di bidang rumah makan kita. Begitu kira-kira. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Masya Allah Bang Andre, masa banyak informasi yang antum sampaikan ke kami nih Bang, tentang Joni Andrean. Gak nyangka Bang, Bread Talk itu punyanya Joni Andrean Bang. Subhanallah, enak benar tuh Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, para pendengar Anas Radio, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Mudah-mudahan di waktu sisa ini Bang Andri Masa bisa kasih kata-kata emas atau setidaknya perak. Ya, perunggu-perunggu juga nggak masalah lah Bang. Silakan Bang, sekalian Bang bisa disampaikan kepada pendengar Anas Radio untuk tema minggu depan Bang. Sepertinya menarik sekali. Silakan Bang. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, para pendengar Anas Radio. Jadi Bang Andri ingin menyambung nanti di pekan yang akan datang. Ya, salah satu tips untuk membangun bisnis yang menggurita itu adalah bagaimana kita memilih seorang mentor bisnis. Ya nggak? Seorang mentor bisnis yang bisa mengangkat kita dengan cepat. Karena tidak bisa hanya bisnisnya yang bagus. Tapi kan kita butuh ilmu yang Masya Allah. Ya nggak? Sama kayak kita menuntut ilmu agama, para pendengar Anas Radio kan? Ya subhanallah. Kenapa orang seperti Imam Bukhari itu begitu hebat? Karena dia belajar dari guru yang hebat. Bahkan yang terhebatnya di masa itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kan begitu. Nah, bagaimana Imam Ahmad bisa menjadi orang yang luar biasa? Dia punya guru yang terhebatnya di zamannya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, sama dengan bisnis, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Kalau kita ingin berbisnis, bisnis kita ingin menggurita, ya enggak? Subhanallah, kita harus, ya enggak, memilih guru bisnis kita yang tepat. Guru bisnis. Nah, ini insya Allah akan jadi materi di pekan yang akan datang. Judulnya bagaimana kita memilih mentor bisnis yang tepat. Karena guru bisnis itu terbagi 4, para pendengar Anas Radio. Ada yang namanya guru biasa, ada yang namanya guru bagus, ada yang namanya guru ulung, ada yang namanya guru hebat. Nah, beda antara guru biasa dengan guru hebat. Beda. Nanti Bang Andri akan jelaskan. Nah, ajak teman-teman, para kaum muslimin dimanapun berada, untuk, ya enggak, standby nanti. Nah, untuk siap-siap mendengar di hari Rabu, ya enggak, pagi di pekan yang akan datang. Biar kita mempelajari apa bedanya guru-guru biasa atau guru sekedar baik saja, sekedar bagus dibandingkan guru hebat. Karena banyak guru ini dia cuma bisa menjelaskan, ya enggak, hanya bisa menyuruh antum begini-begini, tapi dia tidak mencontohkan kepada kita, ya enggak. Dia tidak, Masya Allah,
Nah, kalau bahasa kita tidak memberi teladan kepada kita, jadi NATO, jadi cuma ngomong aja. Nah, kita butuh guru-guru bisnis yang bagus, yang tidak hanya sekedar, Masya Allah, menjelaskan kepada kita bisnis ini dan bisnis itu, tetapi dia pun sudah menjalankan bisnis dan bisa, dan sudah menjadi pengusaha yang sukses. Jadi 4 ini nanti Abang Andri akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, bisnis yang menggurita ini, ya, faktor, ya enggak, tips, ya enggak, kesuksesannya intinya cuma di satu kata. Satu kata itu namanya daya ungkit, ya enggak. Dan daya ungkit itu, daya ungkitnya terbagi yang menjadi 2 besar. Apakah daya ungkitnya yang sifatnya dia berupa sifatnya ide, ya enggak. Jadi kita harus punya ide-ide yang cemerlang, ya enggak. Punya ide-ide, strategi dan taktik yang cemerlang sehingga punya daya tawar di depan publik. Dan yang kedua, daya ungkit yang kedua adalah daya ungkit yang dia ada orang-orang yang sifatnya manusia tadi, ya enggak? Apakah orang yang kita ajak kerjasama, ataukah komunitas di mana kita berada? Ini kan daya ungkit kita. Dan tadi yang terakhir, guru, dan ini pun adalah daya ungkit di dalam bisnis. Karena guru yang baik akan membawa kita kepada bingkai yang lebih luas, ya enggak? Kalau kita punya guru yang berpikiran sempit, kita punya Masya Allah sahabat bisnis, teman bisnis yang pemikirannya sempit, bisa jadi kita bisnis cuma itu aja, nggak ada kemajuan. Tapi kalau guru bisnis kita ini, Masya Allah, gurunya pemikirannya global. Nah, dalam istilah nanti Bang Andri akan sampaikan, kita boleh, ya nggak, kita beraksi itu lokal, tapi kita punya pemikiran global, ya nggak. Act locally, ya nggak. Think globally. Nah, jadi berpikirnya global, ya nggak. Karena Nabi kita adalah, subhanallah, rahmatan lil alamin. Jadi kita berbisnis ini jangan pikirannya sempit, ya nggak. Kita berbisnis di Bandung, ya hanya untuk Bandung saja. Tetapi subhanallah kita ingin bisnis kita ini bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin, bukan hanya di kota Bandung, tetapi di seluruh negeri. Dan itu adalah cita-cita kita. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira biar bisnis kita menggurita. Nah, kita harus punya daya ungkit yang baik. Dan salah satunya nanti adalah di pekan yang akan datang kita belajar bagaimana mengungkit bisnis kita itu dengan cara tidak salah memilih mentor bisnis. Nah, mentor bisnis ini akan menentukan apakah bisnis Anda itu menjadi pesat, atau tersendat-sendat, atau bangkrut 3 hari kemudian. Itu gara-gara memilih mentor yang salah. Ya nggak, sama dengan kita memilih guru agama. Ya nggak, memilih guru dalam menuntut ilmu, hati-hati. Karena bisa jadi guru itu, subhanallah, ya nggak, bisa menyesatkan kita, atau menjadikan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Bang Andri Matra dengan materi dan jawaban-jawaban yang monumental. Pantas saja, Masya Allah, subhanallah, beliau diberi gelar superstar dan motivator bisnis kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga beliau, istri dan anak, serta beliau pribadi dalam keadaan takwa dan iman yang sebaik-baiknya. Bismillah ta'ala. Baik para pendengar Anas Radio, insyaallah kita sudahi saja pertemuan bincang usaha mandiri di kesempatan Rabu hari ini. Sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman dari ruang admin kita. Pengumuman yang pertama, taklim rutin di Masjid Al-I'tisam Sudirman tiap hari Sabtu. Insyaallah tanggal 3 November dan 10 November itu dipindahkan ke Masjid Al-Muhajirin wal Ansor di Kota Depok. Sekali lagi pengumuman untuk Sabtu pagi, taklim rutin kita bersama Al-Ustaz Ja'far Soleh, Al-Ustaz Abdul Bar, Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak, dan Al-Ustaz Rizky Arista di pembahasan fikih, akhlak, dan akidah. Itu dipindahkan ke Masjid Al-Muhajirin wal Ansor Kota Depok. Pengumuman selanjutnya, insyaallah Anas Radio juga mengadakan forum kajian tanya jawab besok hari Kamis malam Jumat bersama Al-Ustaz Zulkarnain. Silakan kirimkan pertanyaan antum ke kotak surat @annasradio.com. Kirimkan sebanyak-banyaknya, kirimkan pertanyaan yang antum masih pertanyakan dalam agama ini. Insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Zulkarnain, dan kajian yang sama juga diselenggarakan pada hari Jumat malam Sabtu bersama Al-Ustaz Abdul Bar ba'da Isya. Insyaallah kita silakan kirimkan kembali pertanyaan antum. Mudah-mudahan dua ustaz kami itu akan menjawab pertanyaan yang antum tanyakan seputar permasalahan agama. Baik, itu saja
Para pendengar Anas Radio, mohon maaf jika ada kata yang salah, yang jeleknya dan buruknya dari kami dan dari syaitan, yang baiknya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.